Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu muslim wanita yang dirahmati oleh Allah, kula panjenengan masih diparingi banyak kenikmatan oleh Allah. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat keluarga yang sehat, nikmat pekerjaan, nikmat makan lancar, BAP lancar panggil. Alhamdulillah. Buang air besar lancar, buang air kecil lancar, pemenangan itu nikmat yang luar biasa saja. Karena tidak setiap orang diberi nikmat yang sama. Ada orang dikasih sehat sama Allah, tapi mungkin utangnya numpuk, pusing. Ada orang duitnya banyak, dikasih nikmat rezeki, uang yang banyak oleh Allah, tapi gak sehat. Kondisinya sakit, di rumah sakit, makan cuma infus, gak bisa makan macam-macam. Ada orang dikasih jabatan, dikasih kenikmatan-kenikmatan yang lain oleh Allah, tapi tidak dikasih anak. Ketika dia melihat temannya punya banyak anak, bahkan sudah punya cucu. Kalau adil menurut Allah, kita mengikuti aturannya Allah, maka kita selamat dunia akhirat. Tidak ada pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau adil menurut diri sendiri atau cuma adil menurut banyak orang, kita nanti masih ditanya, kenapa kamu menghukumi selain dari aturan itu? Kita berat. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, siapa yang memimpin lebih dari 10 orang, jadi jenengan itu diberi amanah oleh Allah menjadi seorang pimpinan, pemimpin apa saja, mimpin keluarga, mimpin bawahannya, mungkin dengan jadi pejabat atau jadi ketua organisasi atau ketua komunitas atau memimpin siapapun saja, lebih dari 10 orang, maka besok di akhirat mendatangi Allah dalam keadaan tangannya terbelenggu. Tidak ada yang membebaskan belenggu itu kecuali keadilan yang kita lakukan di dunia saat menjadi pemimpin. Maka jadi pemimpin itu berat. Apalagi kalau yang kita pimpin itu lebih dari 10 orang, pasti anak yang dia cocok dikasih banyak, anak yang dia gak cocok, ibunya itu gak cocok, dikasih sedikit. Anak yang nurut, yang soleh atau soleha dikasih banyak, anak yang nakal dikasih sedikit oleh ibunya. Kira-kira kalau ada anak yang nakal kemudian bagiannya dikasih sedikit, diambil oleh ibunya, kira-kira dia jadi soleh atau tambah nakal? Tambah nakal dia sama ibunya. Loh, kok bagiannya dijupuk kali ibu? Dia tahu dia dengan bagian dengan masnya bagiannya sama karena sama-sama anak laki-laki. Kok bagiannya dikasih sedikit? Maka dia bukannya tambah soleh tapi tambah nakal, tambah berani sama orang tuanya, tambah tidak hormat sama orang. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, kata Rasulullah SAW, wahai Basir, apa kamu mau seluruh anakmu itu bakti sama kamu, nurut sama kamu? Ya saya mau ya Rasul. Kalau begitu berbuat adillah kepada anak-anak. Beri anakmu harta yang sama atau tarik kembali pemberian. Itu redaksinya. Maka ketika orang tua memberi sesuatu ke anak, dia pikirkan, ini anak saya sekian, saya sudah ngasih ini ke anak pertama, anak kedua, anak ketiga, keempat, belum disiapkan, dimanage, diatur dengan baik.
kita persiapkan baik-baik. Jangan sampai kita nanti ditanya oleh Allah tidak bisa jawab. Anak pertama dimanja-manja, anak kedua, anak ketiga rapatnya, anak keempat, kelima lali lagi gadas. Bahaya. Ini bahaya. Maka ini harus dipersiapkan. Karena setiap harta kita ini adalah titipan dari Allah, bukan milik kita. Setiap harta kita hanya titipan dari Allah, bukan milik. Maka ketika kita adil, selamat dunia. Kalau kita dolim, berbuat seenaknya, siap-siap nanti tanggung jawab di akhirat. Tadi saya sebutkan hadis riwayat Ahmad, siapa yang diamanai Allah memimpin 10 orang atau lebih, besok dia datang di hari kiamat itu dengan keadaan terbelenggu, kecuali dia berbuat adil. Kalau dia berbuat adil, maka keadilan itu akan melepas belenggu. Ini saya pemimpin rakyat kita berbuat seenaknya sendiri, maka di hari kiamat dia dalam keadaan terbelenggu. Bahkan dia kalau suka berbohong, pemimpin yang berdusta, disebutkan dalam hadis yang lain, dia tidak dilihat oleh Allah, tidak diampuni dosanya oleh Allah, dan dia dimasukkan ke neraka. Itu pemimpin yang pendusta. Alhamdulillah nih. Ada satu riwayat ketika Suraih Al-Qadhi, itu seorang hakim yang terkenal, ketika memutuskan suatu perkara, dia selalu berusaha berbuat adil seperti yang diatur dalam Islam. Waktu itu kasusnya Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Ali jadi khalifah. Khalifah Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besinya, baju perangnya. Jadi baju besinya itu jatuh dari kuda, kemudian ditemu oleh orang Yahudi, diambil, diaku milik si Yahudi. Kemudian Ali bin Abi Thalib gak terima, dimasukkan ke pengadilan, dikasuskan di pengadilan. Hakimnya namanya Suraih Al-Qadhi yang terkenal dengan keadilan. Ali mengatakan, wahai hakim, saya Ali bin Abi Thalib menuntut si orang Yahudi tadi mengembalikan baju besi milik saya, karena saya tidak pernah menjual baju itu dan saya tidak pernah memberikan baju itu kepada orang lain. Baju itu hilang, jatuh dari kuda. Terus si Yahudi ini dengan licinya ngomong, wahai hakim, baju besi ini ada di tangan saya, ini milik saya. Ini si Yahudi dengan licinya ngomong itu, ini baju besi ada di tangan saya, ini milik saya berarti. Akhirnya hakim Suraih mengatakan, wahai Khalifah Ali, apa kamu punya saksi? Ya, saya punya saksi. Siapa itu? Anak saya sendiri, Hasan. Kata hakim, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Hasan ini anakmu sendiri, pasti belain bapaknya, dan dia masih kecil, dia nggak cukup umur untuk jadi saksi. Ali masih ngeyel, wahai Suraih, apa kamu nggak ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Hasan Husain itu nanti pemukanya para pemuda di surga? Nggak mungkin pemuka para pemuda di surga kok ngomong bohong, nggak mungkin. Tapi kata Suraih, tetap tidak bisa. Menurut aturan Islam pengadilan, anak kecil nggak cukup umur nggak bisa jadi saksi. Apalagi nanti dia bersaksi untuk bapaknya sendiri, pasti nilai bapaknya, tetap tidak bisa diterima. Akhirnya, apa kamu punya saksi yang lain? Saya tidak punya. Yang ngerti baju besi saya ya anak saya. Lalu hakim memutuskan, Anda tidak punya cukup saksi, sehingga klaim Anda tidak bisa dikabulkan. Akhirnya baju besi itu tetap jadi milik orang Yahudi. Si orang Yahudi ini tersentuh hatinya. Bagaimana mungkin seorang khalifah, pemimpin tertinggi negara, seorang presiden kalah oleh rakyat kecil yang non muslim lagi? Ini luar biasanya agama Islam, kata saya. Maka kemudian Yahudi itu mendatangi Ali. Dia menjabat tangan Ali dan mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara keadilannya yang ditegakkan oleh para pemimpin Islam. Dalam hal ini Suraih Al-Qadhi. Dengan keadilan yang sedemikian detail ini, Pak, orang non
Muslim, orang Yahudi yang sudah mengambil baju besinya Ali tadi bersyahadat masuk Islam. Dan saking senangnya Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, wahai orang Yahudi, kamu sekarang sudah masuk Islam, kamu sudah mendapat hidayah, kamu aku beri hadiah, baju besi ini jadi milik. Dikasih hadiah baju besi plus dikasih uang sekian dirham. Pernah saya rupiahkan sekitar 60 juta rupiah. Itulah kedermawanan Ali bin Abi Thalib. Saking senangnya ada orang Yahudi masuk Islam dengan perantara kasus tadi. Inilah bagaimana ketika orang berbuat adil, orang non-muslim pun tergerak hatinya, tertarik, bahkan seketika dia masuk Islam. Tapi kalau orang Islam berbuat seenaknya, berbuat tidak adil, berbuat dolim, justru orang-orang non-muslim malas masuk Islam. Oh, Islam kelakuannya kayak umum, gitu Pak. Orang Islam kelakuannya kayak gitu, maka orang non-muslim pun malas masuk Islam. Tapi kalau orang Islam kelakuannya Islami, insya Allah itu bisa menarik orang-orang kafir, banyak yang tertarik. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan masalah keadilan. Monggo kalau biasanya ada pertanyaan dulu Pak, tanya jawab. Ada. Monggo kalau ada pertanyaan tentang keadilan, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menambah ilmu pelajaran sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biayanya yang tunggal. Kemudian kalau kasusnya itu misalkan anak yang pertama di sekolah tipe A, namun berkembangnya waktu perekonomian berubah atau lebih menyusut. Apakah di tahun berikutnya anak berikutnya itu juga harus dimasukkan ke sekolah yang besar tipe A? Karena mengingat perekonomian yang Waalaikumsalam. Pertanyaannya bagus sekali Pak. Dan ini dialami oleh banyak orang. Karena ekonomi kita itu di sana bisa turun. Jadi bukan harga pertalite aja yang naik turun. Ekonomi kita nilai rapor tanah nih sorot naik sorot turun. Ya itulah dunia. Begini. Ketika kita ekonominya bagus, kita menyekolahkan anak pertama ke sekolah yang katakanlah tipe A yang mahal. Lalu kemudian hadir alhamdulillah anak kedua, dan kita tidak bisa menyekolahkan ke sekolahan yang sama karena ekonominya menurun. Terus gimana solusinya? Solusinya kita minta ridhonya anak. Kita minta ridhonya anak. Menjelaskan kepada anak, Le, bapak ingin menyekolahkan kamu podo karo masmu ke sekolah yang terbaik, yang biayanya lebih mahal, tapi kondisinya belum memungkinkan. Jadi bapak ingin ridho supaya itu menjadi pahala sedekah buat. Jadi jangan kita pura-pura nggak tahu kan? Kita pura-pura nggak tahu apa anak itu ya sebodoh itu boten. Anak itu tahu tapi diam. Maka kita sebagai bapak yang gentle lagi, gentle itu perwira. Kita mengatakan apa adanya, Le, bapak yo pengen nyekolahin kowe padha masmu padha mbakmu sing terbaik sekolah, cuma ekonominya belum memungkinkan. Jadi saya minta ridho. Maka si anak pun saya yakin hatinya akan tersentuh. Boten maupun Pak, saya mengerti kondisi. Tapi kalau kita pura-pura nggak tahu, seolah-olah nggak ada masalah, seolah-olah nggak ada nomor-nomor, itu anak itu dimantel. Loh, masuk kok di sekolah ke neng kono, dia setiap aku neng kene, yang sekolahnya yang sabu nggak sebaik masuk. Itu anak tahu tapi dia, dan itu jadi nggak baik. Maka supaya kita menjadi bapak yang baik, kita minta ridhonya. Dan itu saya sering Pak, saya tuh punya anak 3. Kadang-kadang pas ini begini, saya minta ridhonya. Saya punya anak 3 perempuan semua, lu begini. Dan dia mengatakan tidak apa
gengsi. Gengsi seolah-olah itu bener terus, apa terus nggak tahu salah terus, nggak pernah mengakui salah, nggak pernah minta maaf ke anak, sehingga anak itu janjinya mantel sama orang tuanya, cuma dipandang. Itu kasus banyak seperti itu. Maka kita jangan sampai menjadi orang tua yang seperti itu. Biasalah kita orang tua itu kadang-kadang punya salah, kita minta maaf ke anak. Kadang-kadang anak memberi tahu sesuatu atau nasihat dan ternyata itu benar, maka kita ambil dan kita berterima kasih. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang gengsi, sok benar terus, merasa benar terus, rumah salah tahu salah, tidak pernah minta maaf ke anak padahal jelas-jelas keliru. Cari alasan aja, ngeles terus, itu bukan orang tua yang baik, bukan orang tua yang baik. Karena orang yang tidak mengakui dirinya tidak pernah salah, berarti dia sombong. Padahal Nabi saja mengakui kalau pernah keliru itu mengakui, Pak. Nabi itu pernah berjanji pada orang, Muhammad, beritahu aku tentang Dzulqarnain, tentang Ashabul Kahfi, tentang Ruh. Nabi bilang apa? Besok datang lagi ya, saya jawab. Tapi Nabi lupa mengatakan insya Allah. Ditegur ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Muhammad, jangan kamu mengatakan sungguh aku akan lakukan ini besok, kecuali kamu mengatakan insya Allah. Nabi mengatakan. Pernah juga istrinya Rasulullah dan cemburu lalu perkara madu, ada istri yang memberi hadiah madu, istri yang lain cemburu, lalu Nabi mengatakan, aku nggak mau madu haram banget. Ditegur sama, nggak bisa kamu seperti itu, kalau madu itu halal ya, jangan sampai karena gara-gara istrimu cemburu, kamu mencari salah satu istrimu, kamu mengharamkan sesuatu yang halal. Ditegur dalam surat At-Tahrim. Bahkan Rasulullah pun pernah kekeliruan yang kecil-kecil, hilaf sebagai manusia biasa. Apalagi kita manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan siapa-siapa. Maka jangan sampai kita malu atau gengsi ketika kita minta maaf kepada anak. Kalau memang kita salah, jadi kita minta maaf ke anak itu biasakan. Kalau kita memang salah, nah bapak minta maaf, nah ibu minta maaf. Ampun atas gengsi. Maka gengsi ini bagian dari kesombongan dan itu berbahaya. Terus kata lagi solusinya kita minta ridhonya anak, dan itu nggak sulit, Pak. Kita ngomong dari hati ke hati apa adanya. Nak, bapak ingin nyekolah ke gue, podo masmu podo mbakmu, tapi kondisi ekonominya belum memungkinkan, minta ridhonya. Maka siapapun akan menjawab, ya apa-apa. Yang penting kita semua sehat, bisa sekolah, bisa makan, insya Allah seperti itu. Kecuali nanti pas dengan ekonominya naik lagi lah, bisa dipindahkan ke sekolah yang lebih baik. Jadi seperti itu Pak, kira-kira seperti itu. Untuk mulai Pak. Ada lagi kasus ini Pak. Saya ini sebenarnya tentang keadilan saya sudah nulis buku, mungkin dengan sampai download gratis di Play Store. Judulnya 8 Nasihat Pilihan Ustaz Taufikur Rahman Al-Fauzi. Di Play Store, Google Play Store, dan bisa download gratis. Judulnya 8 Nasihat Pilihan. Di situ ada saya ngomong keadilan, banyak kasus-kasusnya. Dan itu insya Allah kita juga sampaikan solusi-solusinya, termasuk dengan tablet baru. Itu ada kasus-kasus seperti itu. Ya. Jadi dulu ada lagi sahabat menghadap Rasulullah, ya Nabi, saya habis memberikan kuda ke salah satu anak saya. Lalu Nabi tanya, anakmu yang lain kamu kasih kuda yang sama enggak? Enggak ya Nabi. Nabi marah. Kamu harus adil kepada anak-anakmu, beri anakmu yang lain kuda yang sama, atau tarik lagi pemberianmu itu. Itu jawabannya tegas Pak. Beri anakmu yang lain kuda yang sama, atau tarik lagi pemberianmu. Artinya apa? Kalau kita masih punya kuda yang lain, anak yang lain kasih kuda yang sama. Kalau bahasa sekarang di mobil, motor, kendaraan, kita memberikan kendaraan ke salah satu anak, beri anak yang lain kendaraan yang sama. Kalau pertanyaannya kayak dengan tadi, ya misalnya pas ekonomi baik, saya ngasih
20 juta katanya. Pas anak kedua ekonomi turun, cuma ngasih kendaraan cukupnya 10 juta. Nah, gimana? Minta ridho. Sekali lagi minta ridhonya. Nah, bapak ingin kok kayak kue kendaraan sih 20 juta kayak mbakmu, kayak masmu. Cuma duitnya tidak cukup. Minta ridhonya ya. Insya Allah anak akan memberikan itu. Dan itu akan menjadi sedekah buat dia senilai dengan selisihnya tadi. Senilai selisih. Jangan sampai kita itu pura-pura nggak ada masalah. Kan kadang-kadang saya orang tua kebanyakan gengsi Pak. Minta maaf ke anak gengsi, minta ridhonya anak gengsi. Seolah-olah tidak ada masalah, seolah-olah itu biasa. Makanya tidak boleh. Ini menjadi dosa buat kita sebagai orang tua. Jadi solusi dalam Islam itu sederhana Pak. Beri hibah yang sama. Kalau warisan ya anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Kalau nggak bisa sama, maka kita minta ridhonya. Karena suatu keadaan tadi, suatu keadaan yang tidak bisa dihindari, kita minta ridho supaya itu menjadi sedekah buat dia dan tidak menjadi beban buat kita di akhirat. Jadi kita tidak ditanya oleh Allah, kenapa anak sudah ridho, itu jadi sedekah dia. Itu pertanyaan panjang tadi. Mungkin ada yang lain atau cukup bingung Pak, ataupun keringinan pun saja dia pun keringinan ya. Alhamdulillah, moga-moga ada tambahan ilmu dan tambahan ilmu kita sama-sama belajar. Memang kebanyakan kita itu Pak, kita merasa tidak ada masalah ketika membeli sesuatu ke anak berbeda, ketika bagi warisan seenaknya sendiri, itu kita berat Pak. Besok di akhirat kita diminta pertanggungjawaban sama Allah. Kalau kita sudah berhukum kepada hukumnya Allah, kita enteng dunia akhirat selamat. Jadi kalau ya tadi dirubah-rubah keadilannya jadi versi kita sendiri, itu bahaya. Siap-siap nanti dimintai pertanggungjawaban ya. Mantan melewat ibu-ibu pengawi yang belakang. Nanti betul Bu pertanyaan. Betul nanti pun begini. Kita tutup Pak ya. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa bersama Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin karena nggak ada orang lain saya lihat, hanya kamu yang ada di sini, pasti kamu ngambil. Bukan saya. Akhirnya pemuda-pemuda emosi, dia keluarkan pedang, dia bunuh si orang tua yang buta. Nabi Musa bingung. Terus di mana keadilannya Allah? Musa alaihissalam bingung, di mana keadilannya? Diterangkan. Menurut dengan Pak, sing salah sih tadi kejadian. Menurut jenengan, sing salah sih Pak? Anak kecil ngambil duit sama penunggang kuda dan burung tadi, salah gitu.
menurut jenengan. Ternyata diterangkan oleh Allah. Musa, ketahuilah, si penunggang kuda tadi itu pernah mempekerjakan ayahnya si anak kecil dan dia tidak membayar gajinya. Gajinya sebanyak apa? Sebanyak kantong uang yang jatuh saja. Jadi Allah sudah menakdirkan keadilan bagi si anak kecil ahli waris dari ayahnya yang dia pernah bekerja kepada si penunggang kuda, tidak digaji sebanyak uang yang ada di kantong yang jatuh tadi. Jadi anak kecil tadi itu mengambil kantong uang itu sudah haknya ternyata. Karena dulu bapaknya pernah kerja ke si penunggang kuda, tidak digaji sebanyak uang tadi. Ini kan ajaib. Bagaimana si penunggang kuda itu membawa kantong uang yang isinya persis sebanyak uang yang harus dia bayarkan untuk gajinya si ayah anak kecil. Siapa yang menggerakkan? Adalah hanya Al-Muqallibal Qulub. Allah yang membolak-balikkan hati, Allah yang menggenggam hati, Allah yang menggerakkan hati si penunggang kuda bahwa ketika dia melakukan perjalanan, uang yang dibawa adalah sebanyak itu, tidak lebih tidak kurang. Inilah keadilan. Sehingga anak kecil tadi itu mengambil yang sudah menjadi hak bapaknya yang sudah meninggal, yang kemudian pindah ke dia sebagai ahli waris. Lalu yang kedua, kejadian kedua, si penunggang kuda tadi membunuh orang tua buta tadi. Ternyata penunggang kuda tadi itu dia punya bapak, bapaknya dulu pernah dibunuh oleh seorang tua yang buta, yang dulu dia belum buta. Pernah dibunuh oleh seorang tua buta dan belum dikisos, belum dibalas yang setimpal. Maka kemudian Allah mengkisos, membalasnya melalui si anak, yaitu si penunggang kuda. Itulah keadilannya Allah, dijelaskan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi tidak ada yang luput dari hukuman keadilan, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Bahkan di sebuah hadis disebutkan, sebelum Allah menegakkan mizan, menegakkan timbangan untuk manusia, Allah menegakkan keadilan untuk seluruh makhluknya, termasuk hewan-hewan. Lalu ada disebutkan dalam hadis itu, seekor kambing yang dulu pernah ditanduk oleh kambing yang lain dan dia nggak bisa balas karena nggak punya tanduk. Lalu oleh Allah tanduknya dipindah. Kambing yang pelaku tadi itu tanduknya diambil, dipindah ke kambing korban. Lalu dia disuruh balas. Begitulah seluruh hewan ditegakkan keadilan oleh Allah, baru kemudian ditegakkan mizan hari timbangan untuk manusia. Jika keadilannya Allah lewat, bukan hanya meliputi manusia, tapi meliputi hewan. Bahkan kambing yang disuruh ke kambing lain, maka besok di akhirat dipersilakan Allah untuk membalas. Ini keadilan dalam hal penganiayaan. Jadi keadilan menurut Islam itu kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Siapa yang berbuat adil, dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, orang-orang yang berbuat adil besok di akhirat derajatnya tinggi dan dia ditempatkan di atas mimbar yang terbuat dari mutiara. Mutiara itu larang atau murah? Mahal sekali. Dulu saya pernah dagang mutiara dari pantai Sotsi, dari laut selatan, ngambil di Lombok. Lombok itu kan pusatnya mutiara asli. Yang kecil itu aja bisa jutaan, Pak. Bisa 5 juta, 6 juta. Itu mutiara kecil, bundar kecil. Apalagi ini mutiara dari surga, mimbar, bentuknya mimbar berarti besar. Diperuntukkan untuk orang-orang yang dulu di dunia dia berbuat adil sesuai dengan aturannya Allah Ta'ala. Inilah balasan orang-orang yang berbuat adil. Diberikan mimbar dari mutiara. Mutiara saking Cina ini murah, tiruan. Mutiara dari Cina imitasi. Cina itu apa-apa bisa buat sekarang.
mutiara dipalsu, bikin imitasinya. Malah terakhir ada di media sosial, ada sudah bisa bikin telur imitasi. Cina itu bikin telur imitasi, bikin kopi sayur imitasi, bukan asli imitasi yang bisa dimakan katanya. Macam-macam dibikin di Cina. Nah, tapi besok di surga orang yang adil itu ditinggikan derajatnya oleh Allah, ditempatkan di dekat Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, dan diberi mimbar dari mutiara. Inilah orang-orang yang berbuat adil. Di hadis yang lain disebutkan orang yang adil mendapat naungannya Allah di antara 7 orang yang lain. Sabun ya, tidak mendapat yang hari kiamat tidak ada naungan selain la ilaha illallah. Tidak ada naungan selain naungannya Allah. Salah satunya adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Dia mendapatkan naungan. Di saat orang kepanasan, orang kesusahan, kepayahan, seorang pemimpin yang adil dia mendapat naungan. Maka kalau penjenengan ini semuanya pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pasti pemimpin. Minimal pemimpin keluarga, pemimpin istri, pemimpin anak. Bahkan seorang ibu rumah tangga pun seorang pemimpin. Pemimpin rumah tangganya, anak-anaknya jam sholat harus sholat, jam belajar harus belajar. Tidak boleh keluyuran, tidak boleh berteman dengan orang yang nggak benar, tidak boleh dekat-dekat narkoba, tidak boleh dekat dengan pergaulan bebas. Itu tugas seorang ibu sebagai pemimpin rumah tangga sekaligus bapak. Itu minimal pemimpin keluarga. Itu definisi adil atau keadilan dari sisi penganiayaan. Jadi setiap kejahatan, setiap perbuatan aniaya yang dilakukan oleh makhluk kepada makhluk yang lain, pasti Allah sudah menyiapkan balasan. Alaihissallahu biahkamil hakim. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan kami, kita semua menjadi saksi bahwa Allah itu hakim yang paling adil. Tidak ada yang lebih adil. Maka kadang-kadang orang mencari keadilan dunia nggak dapat, bukan usah khawatir Pak. Tidak usah khawatir, karena keadilan di dunia itu tidak ada yang sempurna. Keadilan di dunia itu ya seperti kadang orang dihukum tidak sesuai dengan perbuatannya. Kadang kalau orang bilang itu hukum di dunia itu seperti pisau, tajam di bawah, tumpul ke atas. Kalau ke rakyat kecil dia tajam, kalau ke pejabat ke atasan dia tumpul. Orang rakyat kecil nyolong punggung bisa dihukum 3 bulan, padahal dia kelaparan, miskin, cuma ambil punggung dari PT perusahaan besar, itu dihukum 3 bulan penjara. Sementara pejabat besar korupsi ribuan triliun, ratusan triliun, ratusan juta, ratusan miliar, kadang lenggang kampung seperti tidak punya salah karena dilakukan berjamaah sehingga kuat seolah-olah dia tidak salah, padahal itu korupsi. Itulah di dunia. Jadi memang dunia seperti ini Pak. Jadi jangan khawatir, besok di akhirat itu semua ditegakkan keadilan oleh Allah, semua akan merasakan balasannya. Siapa yang berbuat adil, pahala. Berbuat zalim alias tidak adil, dosa. Pertanggungjawabannya besar. Itu keadilan dalam masalah. Disebutkan di hadis yang lain, dulu pernah ada seorang Yahudi, dia itu berbuat zalim kepada seorang budak. Budak itu disiksa oleh orang Yahudi. Siksaannya apa? Kepalanya itu dijepit batu sampai kemudian bocor. Disebutkan kepalanya bocor, luka. Kemudian hal ini disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengetahui. Kemudian ditanya, apa benar kamu melakukan ini?
Si Yahudi tadi nggak ngakui Pak. Pertama nggak mengaku. Lalu Nabi tanya lagi, apa ada saksi? Oh ada ya Rasulullah. Ada saksi ya, itu orang Yahudi yang lain. Kemudian ditanya saksinya banyak. Ditanya betul si Yahudi tadi melakukan itu. Akhirnya karena ada saksinya dia nggak bisa ngelak. Si Yahudi tadi mengakui betul ya Rasulullah, saya tadi melakukan. Akhirnya apa? Nabi memerintahkan si Yahudi tadi dikisos. Dikisos itu dibalas yang setimpal. Perbuatannya apa tadi? Dia menyiksa seorang budak. Budak itu ditindih kepalanya dengan 2 batu. Lalu si Yahudi tadi dibalas yang serupa. Kepalanya ditindih dengan 2 batu sampai kepalanya bocor, luka, mengeluarkan darah. Inilah kisos, keadilan dalam Islam. Maka kalau ada orang ingin berbuat zalim itu mikir 1000 kali, karena menurut syariat Islam itu hukumannya 2, dikisos atau bayar diat. Kisos itu dibalas yang serupa atau bayar diat. Diat itu denda pengganti kisos. Neten Saudi mereka sudah melaksanakan hukum syariat Islam. Ini sudah dilaksanakan kisos dan diat. Jadi kalau ada orang menganiaya orang lain, memukul, kemudian menimbulkan cacat dan sebagainya, dibalas yang serupa. Bahkan kalau ada orang membunuh orang tidak bersalah, menurut hukum Islam dibalas bunuh atau pilih bayar diat. Misal kita punya keluarga, adik kita nggak salah, adik kita lagi jalan-jalan ingin pergi belanja ke pasar, pergi beli sesuatu di pasar. Tiba-tiba di jalan itu dirampok sama orang jahat. Kemudian ketika adik kita mempertahankan harta, entah tasnya itu, perampok itu dengan jahatnya dia membunuh adik kita yang tidak bersalah. Akhirnya sampai ke pengadilan, maka oleh pengadilan yang seperti ini kita sebagai walinya, sebagai keluarganya punya milih salah satu dari 2 hal. Yang pertama pilih dikisos. Si perampok yang jahat tadi akan dibunuh oleh pengadilan melalui al-hukm khusus. Kalau di Saudi itu namanya masjid kisos. Masjid dilaksanakan hukuman kisos. Orang yang pernah berbuat jahat kepada orang tidak bersalah jadi kisos di halaman masjid. Atau pilihan yang kedua, diat. Diat itu denda pengganti kisos. Neten Saudi ini diat itu diat pembunuhan ya, itu rata-rata nilainya 4 miliar. Rata-rata 4 miliar, tapi tergantung permintaan keluarga. Misal tadi setelah rapat keluarga, daripada dikisos keluarganya susah, adik kita punya istri, punya anak, anaknya butuh biaya dan sebagainya, wis piye diganti dia saja, diganti denda. Akhirnya kemudian keluarga musyawarah diganti denda, ganti 5 miliar misalkan. Kemudian disampaikan kepada keluarganya si pembunuh tadi, dan keluarganya setuju, dan sudah setuju ganti dia. Maka tidak dilakukan hukuman kisos, tapi diganti dia bayar 5 miliar. Yang mana uang tadi itu bisa dipakai untuk biaya anak-anaknya yang masih kecil, dipakai untuk, bahkan bisa dipakai untuk amal jariah, bisa untuk biaya sekolahnya, bisa untuk mungkin bikin masjid atau musola kecil, sehingga almarhum dan keluarganya mendapat manfaat, mendapat pahala. Itu hukum Islam. Itulah keadilan menurut Allah. Ini kan Indonesia dereng kali. Di Indonesia masih hukuman penjara. Bahkan di mayoritas negara-negara di dunia itu hukumannya masih penjara, sehingga orang tidak takut melakukan kejahatan karena hukuman penjara itu ternyata tidak efektif. Orang melakukan kejahatan terus dipenjara, si penjahat ini dia orang kaya, dia punya kuasa, punya pengaruh, punya jabatan tinggi, punya uang banyak. Di penjara dia bisa nyogok sipirnya, kemudian dia bisa keluar penjara dengan bebas. Bahkan dia absen mungkin seminggu sekali. Itu terjadi, kejadian banyak. Dia bisa nyogok hakimnya, dia bisa nyogok jaksa, bisa nyogok polisi, bisa nyogok aparat penegak hukum, oknum ya, tidak semua tapi oknum. Kemudian dia bisa bebas.
Inilah yang sehingga orang tidak takut melakukan kejahatan, angka kejahatan naik tinggi. Itulah yang terjadi ketika orang tidak menggunakan hukum syariat Islam menurut Allah. Jadi ketika hukumnya beda tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kemudian yang terjadi angka kriminalitas naik. Sedangkan di negara-negara seperti Saudi atau negara-negara lain yang menggunakan syariat Islam itu angka kriminalitasnya rendah. Tingkat pembunuhan, tingkat korupsi, tingkat penganiayaan, pemerkosaan dan lain-lain itu rendah sekali. Karena hukumannya sangat tegas, qisas atau diat. Inilah keadilan dalam hal hukuman penganiayaan. Lalu bagaimana dengan keadilan dalam hal manajemen harta, dalam hal warisan, dalam hal hibah kepada anak? Pernah satu kali waktu seorang sahabat Nu'man bin Bashir, dia bercerita, ayahku pernah mendatangi Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, jadilah saksi buatku. Saksi buat apa? Kata Basir, saya memberi harta kepada salah satu anak saya. Lalu Nabi bertanya, apakah anakmu yang lain kamu kasih harta yang sama? Basir menjawab, tidak. Yang saya kasih hanya Nu'man, yang lain tidak saya kasih. Lalu Nabi mengatakan, apa kamu ingin anakmu itu semuanya berbakti kepadamu dengan rasa yang sama, rasa bakti yang sama? Lalu Basir menjawab, iya ya Rasulullah, saya ingin semua anak saya berbakti sama saya, birrul walidain. Lalu jawab Nabi, kalau begitu kamu harus berbuat adil. Beri anakmu harta yang sama atau tarik kembali pemberian. Di hadis yang lain Rasul menyebutkan, saya tidak mau menjadi saksi atas kedoliman. Ini Pak, bagaimana kalau orang tua memberi sesuatu kepada anak harus sama. Ini dibeda-bedake, ini namanya tidak adil. Contoh, memberi modal, memberi bantuan usaha, membiayai sekolah, membiayai pernikahan, atau pemberian-pemberian yang nilainya besar atau pemberian yang nilainya signifikan, itu harus adil. Bahkan hal-hal yang kecil pun juga harus adil. Dulu pernah ada sahabat duduk, anaknya yang laki-laki datang, dia pangku-pangku Pak. Anak laki-laki datang, dia sayang-sayang di pangku-pangku, diletakkan di pahanya. Kemudian anak yang perempuan datang, anak yang perempuan datang, tidak dipangku, tidak disayang, tidak didudukkan di atas pahanya, cuma diletakkan di samping. Nabi tahu dan dimarahi orang. Kamu berbuat dolim. Kamu punya dua anak, anakmu yang laki-laki kamu pangku-pangku, kamu sayang-sayang, sementara anakmu datang yang perempuan masih sama-sama kecil, nggak kamu sayang, nggak kamu pangku, malah kamu cuma letakkan di samping diri. Kamu berbuat dolim. Ini Pak, bagaimana Islam itu mengatur keadilan sampai sedetil itu. Bahkan hal-hal yang kecil saja diatur oleh Islam. Jadi kita punya anak masih sama-sama kecil, disayang dua-duanya, dipangku masih sama-sama kecil, yang dipangku dua-duanya. Jangan sampai dibeda-bedakan. Membeda-bedakan anak itu sudah merupakan kedoliman, yang itu merupakan sebuah dosa, yang itu ada tanggung jawabnya besok di akhirat. Nanti ada lagi pertanyaan, Ustaz, dari saya punya dua anak, yang satu SD, yang satu kuliah, apa uang sakunya sama? Beda kalau kuliah dikasih uang saku sama dengan anak TK misalkan 1.000 rupiah gitu tersakit gimana? Orang kuliah butuh makan siang-siang, istirahat makan soto,
Sementara anak TK sekolahnya cuma 1 jam 2 jam, habis itu pulang makan di rumah. Tentu nilainya beda, satunya sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang proporsional. Contoh lagi, dia jangan punya anak yang 1 SD, yang 1 kuliah, ingin membelikan baju baru. Tentu kan harganya beda. Baju baru orang dewasa dengan baju baru anak kecil masih kelas 1 SD harganya beda. Lah terus gimana caranya adil? Caranya adil adalah baju itu yang setara. Yang setara artinya kalau si kakak dibelikan baju yang kualitas menengah, adiknya pun dibelikan baju yang kualitas menengah. Jangan sampai si kakak dibelikan baju yang mahal, misalkan 400.000, si adik dibelikan baju sudah murah, kemudian reject, dibus umum. Nah itu jangan adil. Maka ini nggak setara, nggak proporsional. Maka harus proporsional. Si kakak maupun si adik ini kita belikan baju ya sama-sama nyaman, sama-sama kualitas menengah. Atau kalau sama-sama kualitas bagus ya dua-duanya kita belikan sama-sama kualitas bagus. Ini namanya setara, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita hibah kepada anak, jenengan punya anak misalkan sudah sama-sama dewasa, hibah bantuan modal harus sama Pak. Kecuali si anak itu merelakan bagiannya, ini menjadi sedekahnya. Contoh, jenengan punya anak sudah dewasa 3 orang, jenengan ingin memberi bantuan modal, maka 3 orang ini kasih bagian yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Misalkan kita kasih 10 juta semua. Jangan boleh si kakak tertua karena dia manut orangnya, kita cocok, kita sayang sama dia, kita kasih 20 juta. 2 adiknya cuma kita kasih 10 juta. Ini pun boten adil. Karena sama-sama dewasa, sama-sama butuh modal, maka ketika kita ingin memberi bantuan modal, kita kasih nilainya sama. Persis seperti pesan Rasulullah kepada Basir tadi. Yang Basir itu punya anak lebih dari 1, kemudian dia hanya memberi sesuatu kepada si Nu'man, yang lain tidak dikasih. Maka kata Nabi, kamu berbuat dolim. Beri anakmu yang lain hibah yang sama atau tarik kembali pemberiannya. Ini Pak garis bawahi, beri bagian yang sama atau tarik kembali pemberian. Padahal di hadis lain disebutkan, kalau kamu memberi sesuatu kepada orang lain, tidak boleh ditarik kembali. Itu ibarat anjing yang muntah, kemudian dia makan kembali muntahannya itu. Maka itu dimaksud dihapus oleh hadis ini, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang tidak adil, maka dia justru wajib ditarik kembali atau dengan adilkan. Misal tadi dengan punya 3 anak, anak tertua sudah dikasih modal 20 juta untuk usaha, anak kedua dan ketiga sama-sama sudah dewasa, sama-sama butuh bantuan modal, jenengan belum kasih, maka jenengan wajib memberikan anak kedua dan anak ketiga bantuan modal yang sama, nilainya 20 juta. Nilainya sama. Tapi kalau jaraknya lama Ustaz, dulu saya memberi bantuan modal ke anak pertama itu sudah 10 tahun yang lalu, berarti nilai 20 juta 10 tahun yang lalu diemaskan berapa? Kemudian emas itu dinilai sekarang berapa? Misal mungkin sudah jadi 40 juta, maka dengan wajib memberi 40 juta kepada anak yang nomor 2 atau nomor 3. Karena jaraknya 20 juta 10 tahun yang lalu dengan 20 juta sekarang kan beda Pak. Beda, maka dinilai dengan emas. Itu keadilan sampai sedetil itu Pak. Maka kita hati-hati. Mungkin Anda sekaya, ya kan duit-duitku, bodoh-bodohku, sing kerja aku, sing nyambut gawe aku, ya terserah aku. Menurutku ini adil. Dan ini jenenge yang sewu jahil dan keras kepala. Jahil bodoh karena adil menurut dia itu bukan adil menurut Allah. Iya. Dan dia keras kepala, tidak mau menerima nasihat. Padahal sudah jelas-jelas Rasulullah SAW
menyampaikan kepada kita semua, kita hibah ke anak harus sama, kecuali si anak itu merelakan bagiannya. Contoh, jangan punya 2 anak, yang satu si kakak itu ekonominya alhamdulillah sudah mapan, sudah bagus, hasil usahanya melimpah. Anak yang kedua, adiknya itu ekonominya masih butuh bantuan, masih kurang. Lalu ketika jenengan ingin memberikan bantuan modal, harus akan hasil sama. Misal jenengan ingin memberikan masing-masing 10 juta rupiah. Kemudian jenengan melihat si kakak ini ekonominya sudah bagus, maka caranya supaya adil, kita dekati si kakak. Kita bilang baik-baik, Mas, bapak ini duit 20 juta. Secara Islam, syariat Islam, ketika ingin memberikan bantuan ke anak harus sama 10 juta. Nek kowe kan wis usaharis apik Mas, kira-kira apike piye? Sementara adikmu itu ekonominya kurang. Sementara ekonomimu sudah bagus, sudah mapan. Kira-kira apike piye? Kalau si anak itu dianiaya baik, dia akan menjawab, Pak pun boten kula boten sah diparingi mawon. Jatah saya buat adik saya. Maka kalau dia sudah mengatakan seperti itu, si anak mendapat nilai sedekah sebanyak 10 juta bagian dari. Jadi bukan dipotong kompas, jenengan langsung ngomong kowe kabeh sugih, kowe rasa tak kei, kita kei adikmu kabeh. Bukan seperti itu jangan. Tapi diketuk hatinya. Kowe kan ekonomi sampai kira-kira api iki. Bapak ingin memberi bantuan modal. Dengan bicara yang santun seperti itu dan dengan doa, maka insya Allah hatinya si kakak tadi akan dilembutkan oleh Allah, dan dia sendiri mengatakan, Pak, alhamdulillah pun cukup, pun bagian saya kasihkan adik saya. Maka dengan begitu dengan dapat adilnya, si kakak dapat pahala sedekah. Tapi kalau potong kompas, si kakak itu mesti mantul. Adikku dikei aku kok orang, padahal bodoh-bodoh anak dengan putus tidak adil. 10 juta itu nanti ditanyakan oleh Allah di akhirat, ditanya, dan itu akan menjadi beban buat kita di akhirat. Jadi caranya sama, cara PAP tapi caranya sama. Itu dalam bab hibah. Kalau kita hibah kepada anak laki-laki perempuan sama. Kemudian biaya sekolah juga sama. Contoh, jangan punya 2 anak, dua-duanya ini sekolah kedokteran, kan mahal Pak, kedokteran. Kemudian hanya salah satu yang dengan kasih biaya kedokteran, yang satu enggak. Wis kowe sing adine rasa kedokteran wis jurusan liyane wis murah, itu dengan boten adil. Jenengan sudah tidak berbuat adil, berbuat dolim. Kecuali si adil tadi merelakan bagian. Dia mengatakan sendiri, Pak, aku rapatnya pinter, wis biaya sekolahnya mbakku buat masku, buat kakakku yang kedokteran, saya jurusan lain tidak apa-apa. Maka itu akan menjadi sedekah si adik buat kakaknya. Dibagi entah apa, insyaallah. Jadi tidak kita potong kompas. Jangan sampai orang tua semena-mena memberikan biaya itu dibedah-bedahkan. Punya 2 anak, dua-duanya ingin kuliah di jurusan mahal, yang satu dikasih, yang satu enggak, itu sudah tidak ada. Maka ya terus keputusan, ya sudah kalau gitu kasih opsi yang sama. Si kakak dengan si adik, kowe tak biayai kuliah masing-masing sekian. Kamu bertanggung jawab dengan pilihanmu, bertanggung jawab dengan masa depanmu. Kamu saya biayai dengan biaya yang sama. Itu namanya jenengan adil. Nanti si anak akan mikir sendiri, oh aku diperlakukan adil oleh orang tua. Sama-sama diberi biaya sekian, maka aku harus betul-betul sungguh-sungguh kuliah, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh dalam studi supaya nanti bisa sukses. Gitu. Ini dalam hibah. Lalu adil dalam warisan. Adil dalam warisan itu
Disebutkan dalam Al-Quran, ar-rijalu mislu hadil unsayain. Jatahnya anak laki-laki adalah 2 kali lipat anak perempuan. Terus mungkin ada sing ati-ati. Wis padha wae lah, aku rasa beda-bedake, sing penting anak lanang anak wedok padha-padha tak kei sawah sak patok. Niku jenengan mboten mboten adil. Itu adil menurut jenengan tapi tidak adil menurut Allah. Karena menurut Allah warisan itu anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Beda. Hikmahnya apa? Anak laki-laki jenengan itu kalau sudah nikah dia wajib menafkahi anak dan istrinya. Sementara anak perempuan jenengan kalau sudah nikah dia nanti dinafkahi oleh suaminya. Maka wajar anak laki-laki bagiannya 2 kali anak perempuan. Itu hikmah. Ada yang kaya lagi, lah ini kodok-kodok nikah lah. Gini kau makanya, karena nikah itu sunnah. Nikah itu jalan itu Rasul. Orang tidak menikah itu tidak dianjurkan dalam Islam. Bahkan ada mandul-mandul yang besar orang tidak mau menikah. Maka ini keadilan dalam bangsa. Jadi tadi pertama keadilan dalam penganiayaan hukumnya sudah jelas dalam Islam, kisos, dia, dan Allah pun akan mengkisos baik di dunia dan atau di akhirat. Kemudian keadilan dalam hibah, kita memberi sesuatu ke anak harus sama, kecuali si anak itu merelakan bagiannya, maka itu menjadi sedekah. Kemudian keadilan dalam warisan, itu anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Kecuali ada anak jenengan aja sudah kaya, dia ngomong gini, Bu, aku alhamdulillah sugih bagianku tak kayak adik-adikku. Lah itu bagus, itu menjadi sedekah buat dia. Maka itu kerelaan sendiri. Tapi kalau tidak seperti itu ya dia harus diberi bagiannya sesuai hak. Ada yang keliru ini Pak. Kemudian ada bapaknya meninggal, kemudian ibu bagi warisan sesuai dengan